Halo semuanya, nama saya Rafa Krisnamurti Widodo dengan NIM 120 221 3166. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar kepemimpinan dan keterampilan intrapersonal saya, yaitu analisis gaya kepemimpinan transformasional Justinus Laksana atau Coach Justin terhadap kinerja PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam mengorganisir sebuah kelompok. Mari kita intermezzo dulu. Berkat teknologi seperti media sosial, acara sepak bola yang hanya bisa ditayangkan pada hari Sabtu dan Minggu pagi di televisi berubah bisa menjadi acara yang bisa dikonsumsi publik setiap hari di kanal video YouTube. Salah satu pundit yang mendapatkan rezeki tersebut adalah Coach Justin atau Justinus Laksana. Coach Justin merupakan seorang pundit, mantan pelatih futsal, dan juga mantan pemain bola di negara Belanda. Coach Justin memiliki subscriber atau pengikut di YouTube sebanyak 400.000 berkat acara yang dia punya seperti Just Talk, Just Indo, dan juga yang lain-lain. Coach Justin juga menerima undangan jika ia diundang oleh acara YouTube lain untuk membahas tentang sepak bola luar negeri dan juga sepak bola Indonesia. Tak jarang Coach Justin mendapatkan ujaran kebencian karena opini yang diarahkan menurut penggemar sepak bola dianggap tidak adil atau tidak fair. Padahal Coach Justin memiliki pengalaman yang sudah banyak. Objek penelitian dari makalah ini adalah di mana Coach Justin diundang oleh kanal YouTube Khas Kreatif dan diwawancara oleh seorang stand up komedian yaitu Muhammad Al-Katiri membahas betapa buruknya persepak bolaan di Indonesia terutama timnas dan cara mengembangkan talenta muda di persepak bolaan Indonesia. Menurut saya opini yang diberikan pada video ini adalah valid karena Coach Justin sendiri pernah melatih timnas futsal Indonesia dan ia pernah memperoleh sebuah sertifikat kepelatihan di negara Belanda, yaitu sertifikat pelatihan futsal. Berdasarkan jam terbang dan juga pendidikan yang ia miliki, menurut saya data yang disampaikan dan juga opini yang disampaikan merupakan sebuah opini dan data yang valid. Langsung aja kita ke pembahasan. Waktu mereka pernah dengan timnas ke luar negeri, mereka lihat anak kecil latihan passing, teknik dasar di luar negeri luar biasa. Mereka bilang ke gue nggak pernah latihan seperti itu. Kenapa mereka ikut Tarkam? Karena tidak ada infrastruktur pembinaan yang jelas, bukan hanya di sebuah daerah, di seluruh Indonesia. Apakah itu bisa? Itu bisa gampang banget. Apakah itu butuh duit banyak? Sama sekali tidak. Tapi butuh niat. Itu yang gue tidak lihat di Indonesia. Kenapa? Ketua PSSI termnya itu kan cuma 2. Dan mereka fokus ke 2 term ini, yaitu top down policy. Yang penting timnas utama menang. Nggak menang pecat. Ranking FIFA. Itu udah bertahun-tahun. Ketua yang benar, invest sekarang, hasilnya 20 tahun kemudian. Pernah nggak kita lihat ketua itu? Nggak pernah. Untuk bagian pertama, landasan teori yang digunakan adalah kepemimpinan transformasional sebagai landasan teori utama, lalu dilanjut dengan kerjasama dalam kelompok sebagai landasan teori pendukung. Kasusnya pada bagian pertama adalah ketua PSSI tidak dapat merencanakan maupun memberikan solusi yang baik untuk membina para pemain muda sepak bola Indonesia dengan tidak mengarahkan anggotanya seperti staf maupun pelatih dalam kerjasama membangun sebuah tim yang baik. Berdasarkan dari poin-poin coach tersebut, seorang pemimpin harus memiliki rencana yang jelas bagi organisasi atau kelompok tersebut sehingga hasil yang akan didapatkan sesuai dengan ekspektasi. Tidak hanya memberikan rencana yang jelas, seorang pemimpin harus bisa melakukan pengecekan kualitas serta mengobservasi jalannya suatu pekerjaan sehingga para anggota ataupun karyawan tidak sembarangan dalam mengerjakan sesuatu. Jika rencana tersebut merupakan rencana jangka panjang, maka seorang pemimpin harus bisa memprediksi sesuai periode yang ditentukan berdasarkan data yang ada sehingga rencana tersebut dapat sesuai ekspektasi, diikuti dengan pembaharuan berita dari lingkungan sekitar maupun dunia seperti kondisi ekonomi maupun lingkungan dan lain-lainnya. Bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu cuma satu. Siapa? RI 1. Caranya bagaimana? Kan orang bilang pemerintah nggak boleh intervensi. Iya, betul. Asumsi gue RI 1. Gue kumpulin semua klub. Gue akan bilang kita akan ada pemilihan ketua,
gue yang masuk. Kalian harus pilih. Kan ikutin SOP. Ya. Timbal baliknya apa? Semua BUMN akan menjadi sponsor kalian. Jadi setiap tahun dapat ekstra berapa M? 10M, 15M setahun, nothing buat BUMN. Tapi ikutin aturan gue. Dari situlah taruh orang yang benar. Oke. Dipilih oleh klub, exco-nya benar semua. Satu visi, satu misi, jalanin. Ketua PSSI itu dipilih oleh anggotanya. Itu Iya. aturan FIFA. PSSI itu kan pusat. Di cabang namanya Asprof. Oke. Ada Asosiasi 33. provinsi, iya. Oke. Kenapa ketua Asprof itu harus dipilih juga? Artinya ada sebuah organisasi di dalam organisasi. Nggak boleh itu. Asprof ini tangan panjangnya PSSI di provinsi. Harusnya ketua Asprof itu profesional yang digaji tiap bulan. Dipilih oleh PSSI, karyawan aja. Biar satu visi, biar programnya PSSI di semua provinsi berjalan. Mari kita mengulas pada bagian kedua. Landasan teori yang digunakan adalah kerjasama dalam kelompok sebagai landasan teori utama, lalu dilanjut dengan kepemimpinan transformasional sebagai landasan teori pendukung. Berdasarkan fakta dan opini di atas, dalam melakukan perencanaan yang baik, menurut Coach Justin, PSSI harus memilih anggota maupun karyawan yang berkompeten dalam bidangnya sehingga persepak bolaan Indonesia dapat terbangun kembali dengan anggota yang mengerti sepak bola, bukan untuk kepentingan politik semata seperti KKN. Sebagai seorang individu, kami bisa memberikan solusi di mana untuk sarannya adalah seorang pemimpin dapat merealisasikan rencana program yang telah dicanangkan. Maka seseorang pemimpin harus bisa memilih orang-orang atau tenaga ahli yang tepat dan mudah untuk diajak kerjasama dalam menyelesaikan sebuah tugas. Secara objektif, orang yang berkompeten di bidangnya atau pakar yang seharusnya dipilih. Tetapi untuk kasus seperti organisasi mahasiswa di mana anggota baru masih perlu dibimbing lalu dilepas untuk mengerjakan sebuah proyek, jika dirasa sudah paham, maka secara subjektif bisa dijadikan pertimbangan di awal, lalu secara objektif dipertimbangkan lagi jika mahasiswa tersebut masuk dalam bursa calon-calon manajer ataupun ketua. Seorang pemimpin juga harus pintar memilih orang yang jujur, terutama jika organisasi tersebut terdapat pendanaan entah itu profit maupun non-profit agar terbebas dari pelanggaran KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Intinya seorang pemimpin harus bisa mengajak kerjasama semua anggotanya dan memilih mana-mana saja yang dirasa terbaik. Nah, tergantung pelatihnya. Sekarang kualitas pelatihnya gimana? Kalau lu ambil lisensi sekarang di PSSI, lu dapat lisensi D, C, B, bahkan lu dapat A. Emang lu bisa ngelatih? Belum tentu. Karena harus manage. Betul. Manage klub, manage Betul. pemain. Nah, sekarang yang penting punya lisensi, dianggap coach, dianggap pelatih. Belum tentu. KNV yang diajarkan di KNVB itu hanya dasarnya aja. Kita harus kreatif sendiri, bangun sendiri. Ya karena ada beberapa pelatih juga yang tidak bisa berhubungan dengan pemainnya secara baik sehingga pemainnya memberontak. Salah satu itu komunikasi. Komunikasi Ya, yang baik. jadi ada teknis non teknis. 50-50. Lu harus kuasain teknis yang lu biasa pelajarin di sekolah. Non teknis itu lu nggak bisa pelajari, itu jam terbang hidup. Lanjut ke tahap ketiga, landasan teori yang digunakan adalah kepemimpinan transformasional. Untuk menjadi seorang pelatih sepak bola, lisensi pelatih memang diperlukan sebagai persyaratan awal untuk menjadi pelatih. Dengan mempelajari ilmu dasar, lalu ke tahap lanjut berdasarkan lisensi yang ada, entah itu dari lisensi D, C, B, maupun A. Tetapi untuk menjadi seorang pelatih sepak bola yang baik dan andal, seorang pelatih harus memiliki pengalaman yang banyak dalam memimpin sebuah kelompok, terutama dalam kemampuan berkomunikasi. Sebagai saran dari kami adalah tidak hanya anggotanya saja yang berkompeten untuk menjadi manajer maupun keanggotaan biasa. Untuk dapat dipilih menjadi seorang pemimpin dalam sebuah departemen sumber daya manusia, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi pendidikan yang baik, entah itu memiliki IPK yang tinggi atau mahir dalam berbagai bidang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Seorang pemimpin juga harus memiliki pengalaman yang banyak dalam pekerjaan tersebut, karena semua orang berproses untuk menjadi yang lebih baik. Dikarenakan pengalaman tersebut, seorang pemimpin akan mudah untuk mengarahkan anggota-anggotanya jika mengalami kesulitan dan dapat mudah untuk menentukan rencana yang baik
baik itu rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Sekian video dari saya, selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.